Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik, nah kembali ke Dava. Ternyata kalau saya mau ngajak Ella nggak enak juga. Zaman saya itu kan kita suka pakai nama pena itu kan, nama pena untuk menulis puisi atau menulis buku. Nah ternyata Dava juga pakai nama Punya pena nama ya. pena ya? Iya. Nama pena kata orang nama samaran gitu lah, tapi itu nama pena sebenarnya Iya. ya. Kenapa Dava pakai nama pena? Karena Dava kan juga ikut tuh komunitas-komunitas online tuh Om Kak. Jadi Iya. di komunitas itu rata-rata orangnya juga pakai nama pena. Jadi Dava juga mencari nama pena Dava gitu. Di mana nama pena itu Dava artikan yang namanya Ava Penses. Ava dari singkatan nama Dava dan Penses itu ada yang dari Itali, kalau diterjemahin Itali itu pena gitu. Oh, Nah, Penses. dari pena itu Dava mau jadi kayak seperti pena yang bisa melukiskan apa saja gitu. Nah, tidak hanya itu, Penses itu juga berarti Dava pengen sukses gitu. Keren. Penses, Andi pengen sukses. Boleh juga. Jadi itu nama penamu ya. Iya, Itu dicantumkan di buku gitu, Ava Penses gitu. iya. Oh, Ini. Oke, Ava Penses. Oke, jadi kalau kita ketemu Ava Penses, kita ingat bahwa ini Dava. Dava. Oke, Dava ini selain menulis buku, katanya kamu juga menulis jurnal. Iya, menulis jurnal. Coba cerita, jurnal yang kamu tulis apa? Jurnal kayak artikel ya, Pak? Iya, di koran ya, di media online bahkan ya. Jadi Iya. non fiksi ya? Iya, non fiksi dan fiksi. Nah, gimana tuh? Jadi Dava kayak memiliki suatu opini juga ya terhadap suatu, karena kemarin itu ada tentang berita-berita yang hoax mungkin karena COVID ya. Jadi Dava juga kayak mau tuh membuat supaya orang nggak terlalu mudah percaya dengan informasi yang langsung nggak betul gitu. Terkadang kalau ada informasi itu belum tentu benar, tapi orang udah percaya gitu masyarakat. Nah jadi Dava mau coba-coba buat artikel, akhirnya Dava buat artikel pada saat itu judulnya Hindari Hoax di Era Globalisasi. Terus lagi Dava buat lagi mungkin aktif organisasi jadikan siswa berprestasi. Mungkin itu kayak opini Dava terhadap bener-bener proyek itunya gitu. Kalau dilihat di sini kamu juga katanya pernah jadi duta anti rokok gitu. Pernah di sekolah. Duta anti rokok itu kerjanya apa dia? Dava mungkin memberikan seperti ajakan untuk kepada teman-teman semuanya ataupun teman-teman di sekolah Dava untuk jangan terlalu suka dengan rokok gitu. Terus ini kan katanya kamu juga selain penulis yang produktif tadi ya, kemudian punya komunitas untuk berbagi, tapi katanya kamu juga sering jadi motivator gitu ya. Biasanya apa sih yang dilakukan? Oh, itu Dava menceritakan pengalaman Dava ke beberapa SMP. Itu Dava dibawa sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukit Tinggi untuk pergi ke beberapa SMP. Terus ngasih tuh motivasi kepada mereka semua tentang gimana sih perjalanan Dava dari menjadi seorang orang yang biasa jadi seorang penulis gitu. Menciptakan sebuah karya gitu. Apa tantangan untuk bisa memulai menulis? Tantangan yang Dava lalui selama ini. Iya. Ya, berarti ya. Tantangan Dava yang pertama itu waktu pertama kali itu Dava pakai HP, itu kan Dava nulisnya itu lewat sebuah HP aja gitu. Nah jadi HP itu dalam keluarga Dava mungkin karena keterbatasan ekonomi, jadi Dava pakai HP itu satu bersama gitu. Nah di HP satu bersama itu kadang-kadang Dava gantian untuk cari event. Udah selesai Dava pakai HP, nanti adik ataupun abang lagi yang pakai ataupun ayah atau mama gitu. Nah sekarang kamu mau sampaikan pesan kepada siapa nih nanti? Pidatonya ini atau statementmu ini tujuannya kepada siapa? Kepada anak generasi muda. Anak-anak generasi muda, berarti aku dong ya. Iya. Oke, kita langsung dengarkan aja ya kalau gitu ya. Oke, Dava silakan. Ketika berbicara tentang generasi muda adalah hal yang menarik untuk dibahas. Generasi muda adalah poin untuk menentukan eksistensi bangsa dan negara ke depannya. Di tangan generasi mudalah bangsa Indonesia akan menjadi ataupun nasib bangsa Indonesia ada di seluruh tangan generasi muda. Saya Dava Nurdiansyah, tokoh anak inspiratif sekaligus penulis muda, ingin mengajak teman-teman semua untuk memaksimalkan segala bakat yang dimiliki, baik itu seperti kemahiran dalam teknologi ataupun menulis ataupun seperti apapun itu bakatnya.
Dan Dava ingin dan berharap agar teman-teman semua bisa lebih banyak berkarya. Pada zaman sekarang ini banyak sekali teman-teman Dava ataupun generasi muda yang menjadi pecandu rokok gitu ya. Nah jadi Dava ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak terpengaruh ataupun tidak lagi menjadi pecandu rokok. Mungkin memang susah ya untuk lepas dari rokok, tapi mari kita untuk tidak terpengaruh dengan rokok. Oke. Terima kasih Dava. Sebagai penutup mungkin minta pendapat dari Ella ya. Ella, kadang-kadang bahasa orang tua, orang dewasa itu nggak nyambung dengan pemahaman anak-anak. Sementara Dava ini kan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dari Dava yang umur 15 tahun kepada generasi sebayanya. Betul. Nah, seberapa efektifnya kalau anak-anak berbicara mewakili anak-anak? Jauh lebih efektif tentu, karena ya lebih paham masalahnya apa, contoh-contohnya lebih dekat gitu ya. Bahkan anak-anak berbicara pada orang dewasa pun sangat efektif kan Bang Andi. Tadi saya dengar Dava bicara, saya kayak wah, anak umur segini aja sudah segitunya gitu ya. Nah jadi memang suara anak gitu ya, kemampuan mereka untuk memengaruhi lingkungan, itu harus betul-betul kita berikan ruang-ruangnya. Makasih loh Bang Adi, ini acara hari ini saya dari tadi aduh terharu melihat anak-anak yang kemudian dapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan mendefinisikan sukses. Sukses itu bukan cuma untuk dirinya sendiri, tetapi sukses itu ya dengan berbagi, sukses itu dengan menyebarkan kebaikan gitu ya, menyebarkan gagasan-gagasan yang penting. Nah ini seringkali orang dewasa atau bahkan media itu tidak selalu memvalidasi. Jadi anak-anak muda ini seolah-olah nggak dikasih kesempatan untuk melakukan aksi, nggak dikasih kesempatan untuk menyuarakan apa yang dia pikirkan. Nah ini kita orang dewasa nih harus kasih ruangnya. Kalau enggak ya rebut ruangnya. Gitu. Rebut Betul ruangnya dong. ya. Harus Dava bisa. sudah merebut ruang itu. Baik, terima kasih ya Dava. Saya di kompleks saya, cuma saya yang nggak mukul anak saya misalnya nih. Tetangga sebelah mukulin anaknya, dia dengar teriakan-teriakan itu. Anaknya melakukan perundungan, ngebully anak saya. Apa nggak anak saya jadi korban juga? Jadi kita nggak bisa cuma mikirin anak kita doang, nggak bisa cuma mikirin keluarga kita aja.